Selamat sore semuanya. Senang sekali kita bisa kumpul balik di sini. Juga buat teman-teman yang ada di rumah, kalau ada. Yang ada di Zoom, selamat datang sekali lagi. Kita senang sekali bisa melihat Sakaria sekarang pada bagian yang terakhir. Dan saya hanya punya 20 menit khotbah. Jadi harus diselesaikan dalam 20 menit, karena kita akan coba selesai ada di dalam ruangan ini selama 1 jam sebelum kita bisa keluar. Jadi itu goalnya kita. Mari kita minta pimpinan Tuhan supaya saya bisa selesai dalam 20 menit juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, dan kami minta sekarang supaya Tuhan sendiri, kami mohon supaya Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan juga menerjemahkan firman ini bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Buat firman yang boleh kami mengerti dalam bahasa yang kami mengerti juga ya Tuhan. Tuhan Kau berkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya nggak tahu seberapa dari kita antusias menunggu Freedom Day. Hari kebebasan. Kalau misalnya saudara bisa lihat di slide di belakang sini, kita semuanya menunggu Freedom Day. Atau mungkin ada dari kita yang menunggu kapan hari kita akan bisa kembali ke Indonesia. Kita akan bisa travel, mengunjungi keluarga, dan lain sebagainya. Begitu ya. Semuanya kita menunggu dengan antusias, dan kita kepengen tahu seperti apa nanti travel. Sejauh yang saya tahu, kita sampai di Indonesia masih harus karantina sekarang ini 7 hari paling enggak. Nah, umat Allah di Sakaria, bagian yang terakhir ini juga sedang menunggu sebetulnya. Mereka sedang menunggu. Mereka menunggu waktu di mana mereka bisa kembali ke tanah perjanjian. Mereka sedang menunggu satu waktu di mana mereka bisa kembali lagi merasakan hidup di tanah perjanjian. Dan inilah dia tema dari Sakaria pasal yang ke-14. Kalau kalian lihat di ayat 1, di ayatnya yang ke-4, di ayatnya yang ke-6, perhatikan Alkitab kalian, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 13, ayat 20, ayat 21, kita nggak bisa escape dari tema yang satu ini, yaitu Hari Tuhan. Nah, seperti apa Hari Tuhan, the day of the Lord? Seperti apa? Hari ini bukan hari dalam periode 24 jam. Kalau misalnya kita bilang, oh, hari besok, berarti maksudnya 24 jam lagi. Atau esok hari, 24 jam lagi. Tetapi bukan di dalam periode 24 jam. Bukan juga satu tanggal, kalau kita lihat satu kalender, misalnya satu tanggal dalam satu hari misalnya. Tapi yang dimaksud dengan hari di sini adalah satu periode. Satu periode. Satu waktu di mana Tuhan akan membawa orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian, dan dalam satu periode itu mereka akan menikmati penghakiman Allah, mereka akan menikmati keadilan yang akan Allah lakukan kepada orang-orang yang melawan Allah, orang-orang fasik, dan juga kepada orang-orang yang percaya akan diberikan keselamatan kepada mereka. Jadi hari ini adalah sebuah periode yang akan terjadi. Nah, seperti apa hari Tuhan yang akan kita pelajari pada sore hari ini? Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Poin yang pertama, hari Tuhan ialah hari kekalahan musuh-musuhnya. Tadi kita sudah baca dari pasal yang ke-14, gambaran yang sangat tragis sekali kalau kita lihat, yang sangat kejam sekali kalau kita perhatikan. Dikatakan tadi apa? Lidah ada yang membusuk di dalam, mulutnya busuk dan lain sebagainya. Ini mungkin jauh lebih kejam daripada gambaran yang ada mungkin kalau kalian nonton Squid Game atau apa, ini jauh lebih kejam daripada itu. Oke? Perhatikan. Kekalahan daripada musuh-musuhnya, apa yang terjadi? Pasal 14 ayat 1, perhatikan. Atau ada di screen, bisa dilihat juga. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan-perempuan akan ditiduri, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan,
Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi apa yang akan terjadi? Dikatakan di sini, maka dikatakan akan jarahan itu akan dirampas daripadamu, akan dibagi-bagikan, dikatakan di tengah-tengahmu. Kepada siapa? Firman Tuhan berbicara kepada orang Israel. Aku akan mengumpulkan bangsa-bangsa, kota itu akan direbut, mereka semuanya yang melawan Allah, mereka akan menemukan akhir daripada perlawanan mereka, yaitu penghukuman kepada mereka. Penghukuman kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Perhatikan ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi yang berperang di sini bukan orang Israel, tetapi adalah Tuhan yang sendiri yang maju. Karena orang Israel pada waktu itu desperate. Mereka pikir bagaimana caranya mereka bisa melawan bangsa yang pada waktu itu menduduki tanah perjanjian. Tuhan yang akan berperang, dikatakan. Tuhan yang akan maju. Bagaimana natur daripada kekalahan ini? Kita sedang bicara mengenai kekalahan pada hari Tuhan. Sifat yang pertama dari kekalahan itu akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Perhatikan ayat 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan kepada tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka, maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga mereka masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya, dan juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu. Dikumpulkanlah harta segala benda bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, pakaian dalam yang jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, segala hewan yang ada dan perkemahan itu. Sangat cepat akan terjadi. Lalu apa sekarang berarti peringatan bagi orang Israel pada waktu itu yang mendengarkan nubuatan daripada Zakaria? Ini adalah orang Israel. Apa peringatan bagi umat Israel? Jangan tertipu. Jangan mereka tertipu. Walaupun sepertinya kejahatan, kefasikan, kekerasan daripada orang-orang yang melawan Allah itu sepertinya tidak terkalahkan, tetapi Allah akan menang. Pada waktunya, pada hari Tuhan, Allah akan menang. Dan dia akan menang telak. Dia akan menang telak. Dan ini akan terjadi dengan sangat cepat, ya. Seperti ketika kita sudah selesai lockdown, begitu ya. Tiba-tiba semuanya bergerak dengan cepat. Yang tadinya infeksi mungkin sampai di atas 1000, sekarang tiba-tiba langsung turun di bawah 200. Yang tiba-tiba kerja dari rumah, sekarang tiba-tiba kita harus masuk tempat kerja dan lain sebagainya. Begitu cepat itu terjadi. Dan seringkali kita lupa juga, kalau misalnya tindakan yang Allah akan lakukan di akhir zaman itu adalah sesuatu yang akan cepat juga terjadi. Kejahatan yang merajalela, kejahatan yang semakin jahat, dan kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan? Kapan Tuhan akan bertindak? Tapi jangan tertipu, kata firman Tuhan, bahwa Dia akan bertindak, dan Dia akan bertindak dengan cepat. Itu sifatnya yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua daripada kekalahan ini, sifatnya ini akan telak. Sifatnya ini akan telak. Akan ada kekuatan yang luar biasa yang mengalahkan musuh-musuh Allah. Perhatikan ayatnya yang keempat. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi sebuah lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Perhatikan ayat 10. Seluruh negeri itu akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, sampai ke menara Hananel, sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi ialah sekali lagi akan ada sebuah kekalahan yang telak. Akan orang-orang yang
memberontak kepada Allah. Kekuatan yang besar yang datang dari Allah akan mengalahkan mereka. Ya. Sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan atau mungkin kita tidak sangka. Tapi bagi kita apa pelajarannya? Bagi kita, jangan takut. Jangan takut, jangan undur. Walaupun kekuatan musuh sangat besar, tetapi kita ada di pihak yang menang. Kita ada di pihak yang menang. Musuh boleh dikatakan akan kalah telak. Walaupun seringkali kita berpikir ya, pada zaman ini bahwa kekuatan yang melawan Allah begitu besar, dan kita seringkali merasa kewalahan. We are feeling overwhelmed. But one thing that we need to realize is that the power that God has is actually absolute. Akan ada sebuah kekalahan yang telak. Ya, telak. Absolut. Sifat yang ketiga daripada kekalahan ini, bahwa kekalahan ini akan memiliki sifat yang menyeluruh, komprehensif. Ya, menyeluruh. Perhatikan ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sulit ya untuk membayangkan ayat ini. Bagaimana suatu ketika nama Tuhan itu akan menjadi nama satu-satunya. Nama Tuhan akan menjadi power di mana kita semuanya manusia nggak ada excuse untuk tidak menyembah kepada Dia. Sulit untuk membayangkan. Bayangkan coba kalau misalnya nanti hanya ada satu sistem, nggak perlu karantina lagi dari satu negara ke negara lain. Nggak usah pakai masker karena nggak ada sakit penyakit, nggak ada virus, nggak ada kuburan. Nggak ada tempat kremasi, ya, nggak ada pendeta. Wow. I will be out of job. Karena semuanya udah tahu mengenai Injil, betul nggak? Dan semuanya menyembah Allah. Dan gambaran ini adalah gambaran sebetulnya yang di-pick up oleh Rasul Paulus ya. Di Filipi pasal yang kedua, ayat 10 dan 11, dia katakan supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dikatakan pada hari Tuhan musuh akan dikalahkan. Akan ada apa? Kekalahan yang cepat, yang telak, dan juga hanya ada satu yang bisa disembah pada waktu itu, yaitu Allah. Apakah kita percaya akan hal itu? Apakah kita percaya nanti suatu ketika itu yang akan terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, hari Tuhan itu berarti ialah awal dari kerajaan universal Allah. Hari Tuhan itu berarti adalah awal kerajaan universal Allah. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama, dikatakan akan ada sebuah kesegaran yang baru. Akan ada sebuah kesegaran yang baru. Ayat 8, perhatikan. Ada di belakang, ayat 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur, dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung pada musim panas dan musim dingin. Ini susah ya untuk kita bayangkan. Bagaimana caranya ada sebuah air yang memberikan kesegaran. Tetapi ini kesegarannya bukan hanya terjadi pada musim panas. Kalau musim panas mungkin kita harapin ada air dingin yang memberikan kesegaran kepada kita, betul nggak? Tetapi ini juga pada musim dingin dikatakan apa yang akan terjadi? Yang terjadi ialah ada sebuah kesegaran dan ketenangan juga kepada kita. Luar biasa. Dikatakan pada waktu di mana Allah memerintah, pada hari Tuhan itu akan ada kesegaran yang baru. Kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kita akan kehausan. Kita nggak perlu khawatir kalau kita akan kedinginan. Tetapi kita akan diberikan sebuah ketenangan, sebuah kedamaian. Oke? Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, itu akan ada sebuah kedamaian. Akan ada sebuah kedamaian. Perhatikan ayat 11. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Jadi gambaran daripada Sakaria mengatakan bahwa ketika mereka nanti kembali ke Yerusalem, dikatakan Yerusalem akan aman. Tidak akan ada lagi yang namanya penumpasan. Tidak akan ada lagi yang namanya peperangan. Akan ada kedamaian. Oke?
Dan ini adalah gambaran daripada Zakaria yang diberikan kepada orang-orang Israel. Yang ketiga, cirinya yaitu akan ada sebuah sukacita. Akan ada sebuah sukacita. Perhatikan ayatnya yang ke-16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Dan ini terjadi kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Israel loh, kepada semua orang yang pernah tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Jadi ini orang-orang yang bukan hanya sekedar umat Allah, tetapi orang-orang yang melawan Allah, dikatakan akan ada sebuah sukacita. Mereka akan datang ke Yerusalem dan mereka akan merayakan Allah, menyembah Allah sebagai Raja, Tuhan semesta alam, dan merayakan Hari Raya Pondok Daun. Apa maksudnya Hari Raya Pondok Daun ini? Ini adalah hari raya yang mengingat bagaimana orang Israel pada waktu itu mengembara di padang gurun ketika keluar dari Mesir, dan mereka tinggal di pondok-pondok. Ya, mereka tinggal di disebutnya huts di dalam bahasa Inggris. Jadi di kemah-kemah di pondok-pondok. Dan ini adalah hari raya yang terakhir dalam kalender orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ada 1 tahun kalender, dan hari raya Pondok Daun itu adalah hari raya yang terakhir. Jadi jelas yang dimaksud oleh Zakaria di sini ialah bahwa ini akan terjadi sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan terjadi pada akhirnya. Jadi pada akhir era daripada satu periode tersebut. Nah, apa konsekuensinya berarti ketika kerajaan Allah yang universal ini mulai? Ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, ada sebuah hukuman bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan universal Allah. Jadi pada hari Tuhan, Allah akan memerintah secara universal, tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, akan terjadi hukuman bagi mereka yang tidak mau tunduk pada kekuasaan universal Allah ini. Perhatikan ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Dan itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi Allah akan memerintah, tapi akan ada konsekuensinya juga. Bagi orang yang melawan, maka mereka akan dihukum. Mereka yang tidak datang ke Yerusalem, mereka akan memperoleh konsekuensi, yaitu hukuman pada mereka. Konsekuensi yang kedua, ialah bahwa berarti setiap aspek hidup mereka. Jadi kalau misalnya kita bayangkan Allah memerintah secara universal, berarti setiap aspek hidup mereka itu adalah kudus bagi Allah. Dan ini diulangi beberapa kali. Perhatikan ayat 20 dan 21. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan. Sekali lagi, kudus bagi Tuhan semesta alam. Jadi apa yang terjadi di sini? Yang terjadi ialah bahwa dari semua aspek, dari semua skop pemerintahan Allah, di mana itu akan terjadi sebuah pemerintahan yang universal, semuanya akan menjadi kudus bagi Dia. Kudus bagi Dia. Tidak ada satu aspek pun, tidak ada satu bagian pun yang tidak kudus. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Ini bayangan daripada Zakaria akan apa yang akan terjadi. Nah, tentunya dari mata Zakaria, dia tidak membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi ribuan tahun kemudian. Enggak. Tetapi dia membayangkan bahwa ini akan terjadi tidak lama lagi. Tetapi apa realisasinya? Apakah ada sebuah realisasi yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Zakaria? Itu yang membawa kita ke dalam poin yang ketiga. Ya. Apa yang terjadi setelah Zakaria?
Lalu bagaimana realisasinya dengan kita sekarang ini, yang hidup pada zaman ini? Nah, yang luar biasa ialah bahwa Sakaria melihat dan menyaksikan, dan orang Israel melihat dan menyaksikan juga, bahwa tidak semua yang dijanjikan itu terpenuhi. Tidak semua yang dijanjikan itu terpenuhi. Kita melihat bagaimana Yerusalem sendiri pada akhirnya runtuh kembali. Jadi ketika mereka membangun dan kembali, pada waktu itu sudah bangun, ini kan sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Dan kita lihat pada 70 tahun sebelum Masehi, pada waktu itu Yerusalem runtuh lagi. Oke, hancur lagi. Jadi kita lihat bahwa penggenapan daripada apa yang dijanjikan oleh Sakaria sebetulnya tidak sepenuhnya terjadi. Kita melihat pada waktu itu bagaimana Yerusalem, temboknya, bait Allah kembali runtuh. Hanya beberapa saat sebelum Yesus lahir. Jadi harapan yang besar tidak terpenuhi sebetulnya. Dan kita melihat bagaimana di dalam Yesus, pada akhirnya harapan itu terpenuhi. Nah, memang ada hal-hal yang sudah terjadi, ada hal-hal yang belum terjadi. Di dalam Yesus ada hal-hal yang sudah dipenuhi. Misalnya contohnya, Paulus di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, dia mengatakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di antara kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus di sini bicara mengenai apa? Mengenai bait Allah. Tetapi dia bukan bicara mengenai bait Allah yang ada di Yerusalem. Tetapi dia bicara bahwa kita sebagai orang Kristen, bait Allah itu adalah Allah tinggal di dalam kita. Tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Dikatakan. Dan kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Jadi Yesus telah datang dan dia sudah menggenapi. Karena Paulus itu kan menulis kepada orang-orang di Korintus setelah kedatangan Yesus dan kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus pada waktu itu datang dan dia membawa bait Allah Yerusalem yang baru kembali lagi kepada orang-orang yang percaya. Tetapi sekali lagi, apakah itu sepenuhnya? Tidak juga sepenuhnya. Bahwa kita masih menunggu sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Di mana tidak akan ada ratap tangis, tidak akan ada kedukaan, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada virus, tetapi kita tahu bahwa akan ada satu pemerintahan Allah yang universal, yang absolut, di mana akan ada damai dan akan ada sukacita. Jadi, kalau kita melihat dan kita review beberapa minggu ini kita melihat Sakaria, apakah janji-janji dia terpenuhi semuanya? Well, sebagian terpenuhi. Sebagian terpenuhi. Tetapi ada yang masih belum terpenuhi. Dan itu adalah janji yang sebetulnya diberikan kepada kita. Nah, inilah dia yang hubungannya dengan kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya, apa sekali lagi yang kita harapkan dan kita pelajari dari apa yang digambarkan oleh Sakaria ini. Kita masih melihat ke depan, di mana Allah akan memenuhi semua janji-janji tersebut, akan memberikan penggenapannya. Tetapi sekali lagi, kita juga harus ingat bahwa konsekuensi yang dijanjikan oleh Sakaria, peringatan yang diberikan oleh Sakaria, itu akan terjadi juga kepada kita. Ingat tadi, dia katakan bahwa akan ada konsekuensinya. Kalau misalnya Allah memerintah secara universal, maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya ialah semua orang yang melawan Allah, yang ada di sisi seberang Allah, itu pada akhirnya akan dihukum. Itu konsekuensi yang negatif. Bagi mereka yang tidak ada di sisi Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau menganggap enteng. Seringkali kita menganggap enteng ya, karena kita pikir bahwa ya kekristenan itu kalau saya ada waktu, saya baru ke gereja. Kekristenan itu kalau saya ada waktu, baru saya Bible study. Kekristenan itu kalau misalnya saya nyaman, baru saya pergi. Itu nganggap enteng namanya. Akan ada konsekuensinya kepada orang-orang tersebut. Dan penghukuman itu akan cepat, akan telak, dan akan menyeluruh. Pertanyaannya, di sisi mana kita? Kita berdiri di sisi mana?
Apakah kita berdiri di sisi Allah? Ataukah di sisi yang berseberangan dengan Allah? Apakah kita berdiri di sisi Allah, di mana Yesus menjadi wakil kita, dan Dia yang akan menjadi pembela kita? Ataukah kita di sisi seberang Allah, di mana tidak ada Yesus yang akan membela kita? Banyak yang berpikir seperti demikian. Mungkin tanya ke saya, Kokian, ini kan nubuatan kan 2.500 tahun yang lalu ya. Apa kita masih percaya nggak sih? Buat apa saya percaya nubuatan seperti ini? Dan sebagian daripada nubuatan ini memang kita tahu udah terjadi 500 tahun kemudian di dalam Tuhan Yesus Kristus setelah Sakaria berbicara. Setelah Sakaria memprediksi apa yang akan terjadi. Dan dia memprediksi dengan begitu detail sekali. Contohnya misalnya ya, di pasal 9, kalau kalian ada Alkitab silakan buka di pasal 9. Pasal 9 ayat 9. Sakaria itu memberikan prediksi yang sangat-sangat detail dan sangat rinci sekali. Dan ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan. Pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan kita melihat gambaran ini digenapi oleh Tuhan Yesus dengan begitu persis sekali di Matius pasal yang ke-21. Ya. Atau ketika Yesus misalnya contohnya dijual dengan berapa keping perak? 30 keping perak. Kita melihat gambaran yang sangat persis ditulis oleh Sakaria 500 tahun sebelumnya di Sakaria 11 ayat 11. Coba buka. Sakaria 11 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Jelas sekali dikatakan di situ, maka mereka membayar upahku dengan menimbang berapa? 30 uang perak. Gambaran yang sangat persis sekali. Jadi, apakah kita harus percaya terhadap gambaran Sakaria? Ya, semuanya kita harus percaya. Apakah itu akan terjadi? Ya, itu akan terjadi. Apakah itu sudah terjadi? Sebagian sudah terjadi. Dan kita masih menunggu apa yang akan terjadi lagi untuk waktu yang akan datang. Saya harap pembelajaran kita selama beberapa minggu ini dari Sakaria berguna untuk mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, dan juga mengingatkan kita di sisi mana kita pada saat ini berada. Apakah kita ada di sisi Yesus, ataukah di sisi yang berseberangan dengan Yesus? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan, siapa diri kami, siapa Tuhan, dan bagaimana kami memerlukan Tuhan Yesus sebagai pembela kami, sebagai penebus kami, yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk kami terus percaya akan firman-Mu, untuk mempelajari firman-Mu, dan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui firman-Mu. Terima kasih sekali lagi buat pembelajaran kami atas kitab Sakaria. Biar kiranya Tuhan Kau terus boleh berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.